Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang sangat agung dengan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Saya ingin mengucapkan untuk kita semua Ramadan Mubarak. Kita berharap semoga di bulan Ramadan ini dan setelahnya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini hendaknya juga kita senantiasa untuk memperbanyak sholawat dan salam kita kepada uswah hasanah, teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan memperbanyak sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan membuat kita selalu terbayang dan terkenang akan bagian-bagian kehidupan beliau yang bisa kita jadikan uswah, terutama dalam kita mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang ikhlas, yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bicarakan saat ini adalah menjaga semangat ibadah. Menjaga semangat ibadah. Saya yakin kita semua ketika Allah titipkan untuk umat manusia di seluruh muka bumi ini serentak, wabah ini menjadi sebuah pelajaran seharusnya untuk kita semua. Salah satunya adalah untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin sebelum memasuki bulan Ramadan, kita semua memiliki niat dan tekad yang sangat kuat untuk memperbaiki Ramadan kita. Ini terbukti dengan banyaknya doa-doa di mana dipanjatkan, ya, berharap agar dipertemukan dengan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Hanya saja yang perlu kita lihat adalah, yang perlu kita amati saat ini, bagaimana untuk menjaga vitalitas semangat ibadah kita. Ini yang paling penting. Karena kenapa? Jangan sampai grafik semangat kita untuk melewati Ramadan ini itu tidak menjadi lebih baik. Misalnya di awal-awal pekan pertama itu kita begitu bersemangat, kemudian di pertengahan sudah mulai jenuh, naudzubillah, kemudian sampai di akhir makin tidak semangat lagi, kembali ke kondisi yang jadi serba tidak bersemangat, ya, menjadi biasa lagi karena sudah melewati hari-hari yang panjang, ya, sebulan. Ini yang mesti kita cari, apa yang bisa membuat semangat kita untuk tetap on dan untuk menjaga fit kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Jangan sampai
Ramadan ini kita melewatinya hanya dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Karena kenapa? Kita semua paham bahwa Ramadan bukanlah bulan yang biasa saja, tapi ini adalah bulan kesempatan mulia, kesempatan yang besar untuk kita mendapatkan bonus-bonus ampunan dari Allah, bonus-bonus pahala dari Allah, bonus-bonus kebaikan yang banyak dari Allah fid dunya wal akhirah. Satu bulan ini adalah bukan hanya kita memanen, tapi untuk menanam semangat kita, menanam kebaikan kita, agar nanti kita mempunyai bekal 11 bulan setelahnya, bekal kebaikan, ya, secara lahiriah maupun batiniah. Ini yang kita harapkan. Ketika kita membicarakan tentang ibadah agar tetap semangat, tentu yang pertama kita mesti fahamkan adalah, yang mesti kita ketahui adalah apa itu ibadah. Ya, apa itu ibadah? Ini yang sering sekali saya coba ingatkan, ya, untuk kita semua. Jangan sampai kita tidak memahami ibadah. Karena kenapa? Kata ibadah ini bukan hanya milik umat Islam. Ibadah ini milik semua umat beragama, ya. Tapi sebagai seorang muslim, tentu kita punya koridor, punya bingkai sendiri memaknai ibadah, agar kita bisa mengisi ibadah-ibadah kita itu dengan yang tepat, sesuai yang apa yang Allah dan Rasulullah SAW harapkan. Ibadah adalah kullu ma yuhibbullah wa yardahu, ya. Jadi ibadah itu bukan sebuah kata yang sempit, ya. Jadi ketika kita berbicara ibadah, itu bukan hanya sholat, puasa, ya, ibadah-ibadah ritual, ya, membaca Quran, bukan hanya itu, tetapi luas daripada itu. Ulama memberikan makna ibadah dia sebagai kulluma yuhibbullah wa yardahu. Kulluma ini dengan arti kata semua apa-apa yang. Nah, ulama memberikan tafsiran bahwa kita bisa melakukan ibadah, peluang untuk melakukan ibadah itu banyak sekali, ya, sehingga kalimatnya adalah kulluma, semua apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya. Jadi dua kata ini mesti kita fahami bahwa apa yang Allah cintai dan di situ kita juga mencari ridha Allah, maka kita sudah melakukan ibadah, ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Salat misalnya, bagaimana bukan hanya melakukan apa yang Allah cintai. Allah cinta pada orang-orang yang salat, Allah cinta kepada orang-orang yang bersalawat, Allah cinta kepada orang-orang yang berzakat. Tetapi tidak hanya sampai di situ, kita juga harus membarengi melakukan apa yang Allah cintai, tapi dengan apa yang Allah ridhoi. Dengan apa Allah meridhoi? Yaitu niat yang ikhlas, iman yang bersih, ya. Kemudian juga melihat apakah di sana sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ya, al-ittiba, mengikuti cara Rasulullah SAW, ya, tidak keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bisa saja sholat, zakat, salawat kita, ibadah kita yang lain, kebaikan-kebaikan apa yang Allah cintai itu tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak dibarengi dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa memahami makna ibadah, ya. Sampai di sini kita sepakat bahwa ibadah adalah apa saja, semua Allah cinta padanya, kemudian Allah ridho juga, maka disitulah bisa disematkan kalimat kita sudah melakukan ibadah. Baik. Kemudian
Apa yang bisa menjaga semangat kita untuk beribadah? Kenapa? Karena bisa jadi pada kondisi yang seperti ini, semua orang sepertinya fokus ya pada kebutuhan fisik, menjaga kesehatan, menjaga kebutuhan pangan untuk keluarga, untuk diri kita, di mana kondisi hampir semua orang kesulitan ya. Tapi janji Allah yang mesti kita ingat bahwa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap satu kesulitan akan Allah barengi dengan banyak kemudahan. Dan kita yakin kesulitan yang Allah titipkan kepada kita harus jeli juga membuka mata kita bahwa di sana banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmatnya apa? Kemudahan untuk banyak melakukan amal saleh. Kemudahan untuk banyak melakukan ibadah yang lebih khusyuk, yang lebih banyak macam ragamnya di rumah kita bersama keluarga. Inilah yang dirindukan oleh orang-orang yang di alam kubur saat ini, yang sudah terputus amal mereka, yang sudah terputus usia dan waktu kesempatan mereka untuk memperbaiki amalan. Dan kita, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki bekal kita, ibadah kita. Itu sebuah kenikmatan dan kemudahan yang Masya Allah tabarakallah ya, kita sambut kemudahan ini. Apapun kondisi kita yakin di sana Allah siapkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga semangat di dalam beribadah, yang pertama poin penting adalah yaitu al-fahmu. Al-fahm, pemahaman ya, pemahaman. Ini adalah kunci penting ketika kita menjaga semangat ibadah kita. Kenapa? Karena pemahaman itu akan mengajak seseorang, akan menggerakkan seseorang untuk melakukan ibadah, bisa jadi melebihi waktu yang dia punya, melebihi kemampuan yang dia punya, melebihi energi yang dia punya ya. Mungkin orang yang pernah punya pengalaman ketika bersemangat beribadah, dia bisa takjub dengan anugerah Allah ketika pemahaman itu muncul ya. Mungkin kalau kita hitung-hitung matematika, ya Allah, saya di usia segini dengan kegiatan mengurus rumah tangga, mengurus anak, mendampingi anak, mengurus suami, itu kalau dihitung-hitung untuk melakukan duha, kemudian tahajud, kemudian puasa ya, dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui, bahkan sakit yang bisa ditahan walaupun mendapat keringanan, tapi dia semangat untuk melakukan puasa, itu bisa mendapatkan lompatan. Kenapa? Karena pemahaman, dia paham. Ketika seseorang faham fadilah, keutamaan melakukan satu amal soleh, satu macam amal soleh, maka dia akan merasa rugi untuk meninggalkannya. Sama dengan kita, ketika kita tahu bahwa satu barang sangat berharga, tentu kita akan sangat menjaganya, merawatnya, melakukan apapun untuk menyelamatkannya, menjaganya ya. Begitu juga dengan ibadah. Kalau kita faham keutamaannya, kalau kita faham apa yang kita dapatkan darinya, maka seseorang bahkan dengan merangkak pun, kata Rasulullah SAW ya, merangkak pun mereka akan mau untuk melakukannya.
ketika kita memahami. Maka pemahaman inilah yang mesti kita jaga dan kita tambah agar itu menjadi mesin penggerak kita di dalam bersemangat beribadah gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah pemahaman. Memahami ibadah itu sendiri, apa yang kita dapatkan, kemudian apa efeknya untuk dunia kita, apa efeknya untuk akhirat kita, apa efeknya untuk lahir kita secara lahiriah fisik kita, apa efeknya untuk batin kita. Ketika wabah ini baru-baru mewabah, ya, wabah COVID-19 ini, itu semua orang melirik kepada untuk menjaga wudhu. Karena ternyata wudhu itu bukan hanya memberikan efek batiniah akhirat kita, tetapi juga efek secara fisik kita, ya, keuntungan secara fisik kita. Bagaimana istinsyak, ya, semua orang berusaha untuk menyempurnakan wudhunya karena pemahamannya bertambah, ya, bahwa ibadah itu bukan hanya memberikan manfaat secara batiniah, tapi dia juga manfaat secara lahiriah. Ya. Ini ketika seseorang bertambah pemahamannya, itu bisa menjaga semangat dia untuk tetap melakukan ibadah-ibadah sekecil apapun, sesederhana apapun. Ya, karena di sisi Allah tidak ada yang sederhana. Walaupun itu sebenarnya sangat sederhana kita lakukan. Bahkan kata la ilaha illallah, kata subhanallah, alhamdulillah, itu sangat berat timbangannya, ya, Masya Allah. Jadi tambah pemahaman kita tentang keutamaan ibadah itu. Apalagi pemahaman apa? Yaitu iman. Pemahaman iman kita mesti kita tambah. Kenapa? Karena ketika seseorang menjaga semangat ibadah, tentu di sana, ya, begini, ibadah itu identik dengan ketaatan kepada Allah, ya, ketundukan kepada Allah. Ketika seseorang bersemangat dia menjaga ibadah, tentu di sana ada yang terkikis, keburukannya terkikis, keburukannya bisa tertahan karena dia disibukkan oleh kebaikan, disibukkan oleh ibadah. Dan yang bisa menjaga ini apa? Salah satunya iman, pemahaman dia tentang iman, ya, keyakinan dia. Kemudian ketika dia mengaplikasikan iman, itu pemahaman dia tentang iman kepada Allah, pemahaman dia iman kepada malaikat, pemahaman dia iman dia tentang Al-Quran, pemahaman iman dia tentang hari kiamat, juga pemahaman iman tentang takdir baik dan takdir buruk, itu akan bisa menjaga semangat ibadah seseorang, ya. Kemudian apalagi pemahamannya yang mesti ditambah tentang apa? Yaitu tentang, nah ini yang biasanya yang membuat seseorang, yang paling utama yang membuat seseorang lemah dalam beribadah apa? Kita bisa lihat sendiri dalam diri kita. Apa biasanya? Setan, ya, bisikan setan dan hawa nafsu, ya. Ini yang membuat kita lemah gitu. Nah, kita tambah pemahaman kita, ya, bahwa setan itu bukan seperti yang digambarkan di film-film yang dibuat oleh manusia gitu, ya. Setan itu di situ lebih dahsyat, ya. Bagaimana dia bisa melemahkan? Di mana di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang terkenal, ya. Idza jaa Ramadan, ketika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga, ya. Kemudian apalagi? Ghuliqat abwabun nar, ditutuplah pintu neraka. Dan di sini ada yang ketiga, yaitu sufidatis syayatin,
dan dibelenggunya setan-setan. Ya. Apakah maksud dari dibelenggunya setan-setan? Ya. Ketika seseorang salah memahami dibelenggunya setan, kemudian dia mendapati dirinya tidak bersemangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan, itu berarti dia memiliki pemahaman yang salah ketika memahami dibelenggunya setan-setan. Ya. Ini ada dua pendapat ulama. Jadi hadis dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan, ya, itu bisa maknanya secara hakiki benar-benar dibelenggu, dan bisa juga ditafsirkan bahwa di sana adalah dilemahkan kekuatan setan itu oleh ibadah kita. Ya, dilemahkan. Makanya ada orang yang banyak meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Kenapa? Karena pemahaman dia yang lemah. Bukan hanya meninggalkan yang sunnah, tapi meninggalkan kewajiban ibadah puasa Ramadan bisa jadi karena pemahaman dia yang lemah. Jadi yang pertama poin itu adalah memahami cara kerjanya setan. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan yang melemahkan semangat ibadah kita. Kita juga harus memahami. Insya Allah nanti di kajian di waktu lain, ya, kesempatan yang lain bisa kita secara detail membahas, ya, apa itu ibadah, ya, bagaimana iman menjadi sebuah energi untuk seseorang tetap semangat dalam beribadah. Pemahaman imannya harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, juga ijma ulama bagaimana, kemudian memahami setan yang sebenarnya itu bagaimana, ya. Ini akan membuat seseorang bisa menjaga grafik ibadahnya dengan baik. Kemudian apalagi yang menjadi poin seseorang dalam menjaga semangat di dalam beribadah? Yang kedua adalah teman, ya, teman. Kenapa Rasulullah SAW berpesan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi, ya, seseorang itu tergantung agama temannya, ya. Kita bisa rasakan sendiri bagaimana teman itu sangat bisa mempengaruhi seseorang, apapun, dalam selera, dialek bahasa saja. Seseorang misalnya orang Jawa itu nggak heran kalau lama-lama dialek ngomongnya seperti orang Batak, orang Medan, orang Batak misalnya. Kenapa? Karena dia bergaul cukup lama dengan orang Batak. Orang Indonesia kalau terlalu sering bergaul dengan orang Malaysia, ya, lama-lama dialeknya akan seperti orang Melayu, gitu, ya, berpengaruh. Ini di dalam dialek. Selera makan, dengan siapa dia bergaul setiap hari. Seseorang yang biasa, orang Padang itu seleranya akan bisa berubah, ya, seperti orang Jawa ketika dia bergaul setiap hari dengan orang Jawa, gitu. Sukanya manis-manis. Apalagi ibadah, kebiasaan, akhlak, ya, ini juga sangat mempengaruhi. Teman ini bukan hanya di mana kita bergaul. Teman ini bisa jadi pendamping hidup, dia juga teman. Dengan siapa? Teman ini maksudnya yang sering membersamai kita. Khalilihi, yang sering membersamai kita. Pasangan hidup, suami, ya, siapa lagi? Yang sering membersamai kita, maka dia bisa mempengaruhi semangat ibadah kita naik, tetap atau turun. Bacaan ini juga teman. Bacaan apa yang sering menemani kita? Tontonan, ini juga teman. Tontonan apa yang kita pilih untuk menemani hidup kita, hari-hari kita, ini juga mempengaruhi. Maka pilihlah teman yang bisa menjaga semangat ibadah kita. Siapa itu teman? Orang yang di sekitar kita, bacaan kita, tontonan kita. Seharusnya kita prioritaskan atau pilih, terutama di bulan Ramadan ini, agar kita tidak kehilangan kesempatan mengambil banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah tontonan kita,
bacaan kita, teman-teman bergaul kita, teman ngobrol kita, yaitu yang bisa menjaga semangat ibadah kita. Kemudian begitu juga dengan kita, jadikan diri kita untuk orang lain adalah yang bisa menjaga semangat ibadah mereka, ya. Saling tolong menolong dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu kita menjaga semangat ibadah teman kita. Bisa jadi kita tidak posting hal-hal yang melemahkan semangat, melemahkan iman, melemahkan persangkaan baik, ya. Kita bisa membantu orang lain di dalam menjaga semangat kebaikan mereka, dan kita juga memilih orang-orang yang akan di sekitar kita, tontonan kita, bacaan kita, yaitu yang bisa menjaga semangat ibadah kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu penduduk neraka, na'udzubillah min dzalik, penduduk neraka itu mengadu kepada Allah. Wahai Allah, aku menyesal kenapa aku dulu berteman dengan si fulan sehingga aku sekarang di sini, di tempat yang buruk, ya. Itu ada, Allah gambarkan di surah Al-Furqan. Coba kita tadabbur ayat surah Al-Furqan, yaitu surah ke-25. Kita buka ayat 27 ya, 27 sampai 29 ya. Ini Allah gambarkan, ya, bagaimana penyesalan orang-orang di neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'addu dzalim 'ala yadayhi yaqul ya laitani, ya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saja dulu aku mengikuti jalannya Rasul, ya. Andai saja dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kemudian apalagi katanya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata-kata khalila. Andai saja aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Masya Allah, kita bisa bersedih, ya. Di bulan Ramadan masih berakrab-akrab dengan drama Korea. Di bulan Ramadan masih berakrab-akrab dengan tontonan yang hanya untuk mencari hahaha. Ini kan untuk hiburan. Kita coba lihat berapa kerugian, kehilangan harta terbaik kita, teman kita di alam kubur nanti, kesempatan ketika kita salah memilih teman akrab. Itu kan bukan teman akrab. Teman akrab itu khalil yang mendampingi kehidupan dia, ya. Saya nggak punya teman, saya kok stay at home, ya. Stay at home, saya di kamar terus. Tapi di kamar terus dengan siapa? Siapa yang kita lihat, siapa yang mendampingi kita? Oh, bacaan-bacaan yang tidak menambah semangat ibadah kita. Oh, hanya tontonan-tontonan yang bisa jadi itu melemahkan semangat ibadah kita, ya. Insyaallah. Kemudian apa lagi? Waktunya tinggal 2 menit lagi, ya. Masya Allah. Begitu singkat untuk membahas poin-poin apa saja menjaga semangat ibadah kita. Saya bacakan istighfar. Yang ketiga adalah istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kenapa? Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian apalagi? Tilawah, menambah hafalan. Ini kesempatan emas. Allah ingin melihat ujian ini kemana kita arahkan. Ujian ini kita arahkan kepada suudzon kepada Allah. Ujian ini kita arahkan kepada menyesali diri, terpuruk. Ujian ini kemana kita arahkan? Tentu kepada hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah cintai, kebaikan-kebaikan. Insya Allah
ketika semua orang-orang bersemangat untuk memperbaiki dan mempertahankan ibadah terbaiknya, ini menjadi happy ending untuk kita semua keluar dari wabah ini. Ya. Ini satu bagian niat kecil dari ibadah terbaik kita yang kita lakukan di bulan ini. Tapi yang lebih besarnya adalah kita semua ingin menjadi la'allakum tattaqun, ya, yaitu menjadi orang-orang yang digolongkan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Baik, cukup sekian keterbatasan waktu, tapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi obor penyemangat kita, ya, sebuah inspirasi untuk kita semua untuk mencari apa yang bisa menjaga semangat kita sampai ujung Ramadan, kemudian terus berkelanjutan setelah Ramadan, semangat beribadah kita. Atlubul afwa minkunna, Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.